Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mencoba melakukan docking senyawa uji atau ligan uji. Di sini telah tersedia 8 senyawa uji atau ligan uji yang telah saya desain sebelumnya pada saat HKSA 3. Kita pilih salah satu senyawa uji untuk dilakukan docking. Tetapi sebelum docking kita melakukan optimasi terlebih dahulu. Caranya seperti biasa, kita ke CAM2D buat strukturnya, lalu copy dan paste di CAM3D. Setelah itu, kita lakukan minimize energi dengan cara MM2, lalu minimize energi, setelah itu klik run. Setelah selesai, kita klik save. Save-nya dalam bentuk mol, tetapi kita buat dulu folder baru agar output hasil Gaussian ataupun hasil dockingnya itu berada dalam satu file. Kita buat namanya senyawa 3 biar kitanya nggak pusing. Lalu kita buka Gauss untuk dilakukan optimasi. Setelah itu kita buka file yang tadi kita save di CAM3D. Lalu kita optimasi plus frag, semi empirical, dan AM1. Lalu di submit. Klik yes. Dalam bentuk GPF tetap. Oke. Lalu tunggu beberapa saat. Nah, optimasi yang berhasil, nanti akan keluar output seperti ini. Klik yes. Lalu kita buka yang file.chk. Klik kanan, file, lalu save. Save-nya dalam bentuk .mol2 agar bisa nanti digunakan untuk docking. Lalu oke. Nah, baik, selanjutnya kita akan simulasi penambatan molekul uji atau simulasi docking uji. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya yang telah membantu dalam proses optimasi geometri menggunakan Gaussian gitu ya sebelumnya. Ya, ceritanya kan kita udah disiapkan gitu ya. Udah disiapkan file ligan gitu yang udah dioptimasi. Yang .mol2 gitu. Nah, jadi kan kita pertama itu siapkan dulu nih folder output ya, sama halnya seperti proses validasi gitu. Cuman sekarang ya docking ligan uji. Ya, pertama siapkan sama dengan yang sebelumnya gitu. Autodoc-nya, autodoc.exe, autogrid.exe, file makromolekul.pdb dan ligan uji dalam eksistensi mol 2 atau PDB itu sama aja, asal bisa dibuka nanti di autodoc. Nah, baik, kita langsung aja kita buka aplikasi Autodoc-nya. Nah, yang pertama yang selalu dilakukan itu kita mengatur preferensinya atau output. Jadi di sini loh gitu folder hasil docking kita itu. Nah, kita atur sesuai yang folder tadi kita buat. Misalkan nih, kalau saya tuh nyimpannya tuh di folder docking. Nah, di sini. Nah, di docking gitu foldernya. Nah, pastikan juga biasanya nih setiap PC gitu ada masalahnya tuh karena folder yang ada spasi, nama filenya ada yang spasi. Nah,
kalau misalkan error nanti pas proses dockingnya gitu ya, salah satunya bisa dicek dengan tanpa spasi gitu nama folder atau filenya. Nah kemudian kita load aja, kita load proteinnya, read molecule, file read molecule, kemudian masukkan, ya tentunya ini protein yang udah dipreparasi gitu ya, yang tanpa ligan alami gitu, yang sama saat dilakukan saat validasi docking gitu, Chrome molecule. Nah kemudian kita tambahkan atom hidrogen, add. Nah sebetulnya di sini kita itu sesuai kebutuhan ya, ada yang kita membutuhkan semua atom hidrogen, ada yang hanya atom hidrogen yang bersifat polar gitu, atau atom hidrogen yang berada di residu yang bersifat polar gitu, itu tergantung kebutuhan. Misalkan kita ini di all hidrogen aja. Nah setelah ditambahkan atom hidrogennya, nah ada juga nih untuk beberapa pustaka gitu yang saya baca itu, ketika itu tergantung kita harus menganalisis protein dulu, ada yang harus menambahkan muatan parsialnya itu ya add Coleman charts dan compute Gasteger gitu, itu tergantung kebutuhan juga, harus dilihat dari karakteristik muatan yang ada pada protein gitu, harus ditelusuri lagi pustakanya, tapi kita nggak perlu aja gitu ya. Nah kemudian kita input file proteinnya. Jangan khawatir tidak ada karena belum diatur ininya, jadi all files. Nah di sini kan kita buka yang file ligan yang bereksistensi .mol2 gitu atau PDB sama aja. Nah biasanya terkadang kita tuh gagal dalam proses docking ligan uji gitu ya, itu banyak faktor sebetulnya, entah dari ya ligannya gitu, entah dari proteinnya yang ada strukturnya yang tidak lengkap gitu, atau ligannya. Ini seperti ini nih, ini ditemukan 20 hidrogen polar gitu dan terdeteksi memiliki 7 torsion table atau 7 apa ya namanya titik yang dapat rotasi gitu. Jadi si autodock ini tuh memberitahu kita gitu tentang informasi ligan kita. Oh iya, jadi sebelumnya hanya informasi gitu. Jadi autodock ini tuh kan namanya juga auto docking. Jadi nah prinsipnya itu dari program ininya. Jadi kan ada autogrid dan autodock gitu. Kalau autogrid kita itu menentukan di mana sih lokasi penambatan kita, atau di mana sih kita mau mendocking ligan kita di daerah makromolekul atau protein. Nah kalau autodocknya itu proses dalam menjalankan docking secara otomatis. Jadi konformasinya si autodocknya gitu yang merandom mencarikan gitu. Kita hanya mengatur parameternya dan autodock yang menjalankan secara otomatis gitu. Seperti misalkan nih teman-teman ada yang mengaturnya 50 konformasi, 100 konformasi misalkan, atau 10 konformasi, itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Tapi yang pasti semakin banyak kita mengatur konformasi yang kita yang nanti dihasilkan gitu, semakin baik gitu, peluang mendapatkan pose ligan terbaik. Dan pilih torsion T, choose root ya. Sebetulnya nih teman-teman ada yang dihilangkan, ada yang tidak gitu, sama aja sebetulnya. Kalau aku sih enak gak dihilangin gitu, visualisasi dari proteinnya gitu ya, nanti biar kelihatan oh di sini loh kita mau mendockingkan ligan kita itu ya, itu gimana enaknya aja. Kalau aku sih enak ditampilin dua-duanya. Kemudian choose detect root ya.
choose torsion. Nah, di sini juga sebetulnya tidak perlu diotak-atik gitu ya, karena otomatis gitu. Nah, biasanya ada ligan yang memiliki lebih dari 32 torsion. Ini 7 nih. Ini masih bisa di docking gitu. Jadi harus ada preparasi terhadap ligan tersebut. Soalnya lebih dari 7, misalkan ligannya tuh panjang gitu, rantainya tuh ya itu kan sulit juga di docking gitu. Jadi auto dock nggak bisa gitu. Tinggal di down aja. Kemudian simpan. Jadi file input seperti halnya Gaussian gitu kan, file inputnya GJF. Nah, kalau Autodoc itu PDB kita gitu. Di save aja. Di save. Nah, kemudian kita ke pengaturan grid atau berapa besar sih apa ya namanya tuh, di mana sih lokasi kita mau mendockingkan ligan kita terhadap di daerah protein gitu, itu maksudnya tuh kan kita pilih ya, choose makromolekul atau protein. Lemot sekali ini laptop. Ya, ada perintah untuk menyimpan file proteinnya, tinggal disimpan aja di save. Itu tergantung spesifikasi laptop ya, kalau misalkan cepat tadi langsung perintah untuk menyimpan filenya gitu ya, sabar aja gitu ya. Ini pilih choose ligan, mati ya tadi grid, choose ligan senyawa. Nah, kita sekarang pengaturan gridbox. Nah, gridbox ini disesuaikan ketika kita melakukan validasi docking gitu. Nah, barangkali ada yang lupa gitu atau gak dicatat gitu ukuran gridbox dan koordinatnya, kita buka lagi file yang validasi yang hasil docking yang .dlg gitu. Kita buka lagi aja. Jadi kan kita ceritanya melakukan validasi dan udah valid gitu. Nah, maka metode yang dilakukan saat validasi itu diterapkan ke docking ligan uji gitu. Nah, di sini kan ada grid pointnya gitu atau ukuran grid boxnya ini. Kan ini 44, 36, 30, berarti kita harus mengatur yang ukuran grid box yang sama gitu. 36 berapa tadi itu, berapa, 44, 36, 30, 44, 44, 36, 44, 36, 30 kecilannya kalau kataku. Takutnya nanti kita mendockingkan ligan uji dan tidak masuk gitu si gridboxnya, karena kan gridbox ini tuh harus mencakup struktur ligan gitu. Tapi gak apa-apa lah, asalkan udah valid aja gitu di metode validasi. Nah, jangan lupa jangan di center on ligan gitu ya. Ini banyak nih masalahnya tuh di center on ligan. Nah, itu hanya untuk ligan alami saja. Kenapa harus center on ligan dengan ligan alami ya, karena kita mau mendapatkan jadi gini, ketika kita download protein yang dari RCSB itu kan ligan alaminya tuh udah membentuk kompleks, yang artinya udah bertanggung jawab terhadap aktivitas terhadap protein tersebut. Nah, jadi kan posisinya udah berada di binding set. Maka oleh karena itulah kita mengatur center on ligan ya, karena kita mengatur grid boxnya atau posisi dockingnya itu di dekat ligan gitu ya, karena udah diketahui gitu koordinatnya. Nah, sementara yang ligan uji kan belum diketahui koordinatnya tuh, jadi jangan center on ligan, jangan diklik gitu. Nah, kemudian ini kan udah diatur ya grid pointnya, kemudian center grid boxnya di atau koordinatnya disamakan juga.
buka lagi yang file.dlg. Nah ini nih koordinatnya, koordinat of central grid point of map. Nah yang ini dikopikan gitu, dikopikan. Nah di paste di sini, di paste. Nah di copy, di paste. Duh lemot banget. sabar. Di copy saja. Nah kalau nggak di center oligan, jadi kan posisi dockingnya itu udah sama dengan posisi atau koordinat saat validasi gitu ya, di daerah sini. Oh berarti di sini loh binding setnya, di sini loh sisi aktifnya gitu. Nah banyak yang center oligan gitu masalahnya tuh. Jadi si boxnya tuh di sini gitu, di koordinat ligan uji yang belum memiliki koordinat gitu terhadap proteinnya. Jadi ada yang nilainya KI-nya plus, ada yang binding energinya plus gitu, nggak negatif. Ada yang KI-nya tuh unavailable gitu, harusnya ada gitu, karena docking ini tuh paksa gitu. Asalkan ligan kita itu memiliki potensi membentuk ikatan intermolekuler, itu akan terjadi interaksi terhadap protein gitu, karena ya paksa docking itu. Kalau udah gini tinggal di file close shaping current, di save. Di save outputnya tuh atau parameter file input gridnya gitu, set gpf. Misalkan bebas aja g.gpf, jangan lupa tambahkan .gpf. Dan kita atur. Nah jadi kalau docking yang kita lakukan saat ini tuh ligannya fleksibel, proteinnya rigid gitu. Jadi kaku proteinnya tuh kalau di docking. Dan jadi si ligannya itu yang fleksibel, yang mencari pose terbaik dalam berinteraksi terhadap protein. Kita atur set rigid ya, makromolekul PDB kita. Ligannya di choose, pilih file ligan, di oke saja. Ini parameter. Nah parameter ini disamakan dengan saat validasi. Misalkan number of GR-nya 100, 150, samain 50. Maximum number of evalnya misalkan mau long gitu, samakan gitu. Yang pasti semakin tinggi nilai ini berarti semakin banyak konformasi yang akan terbentuk. Nah itu nantinya tuh hasilnya tuh konformasi, misalkan di sini ada 10, berarti akan terbentuk 10 konformasi dari ligan gitu yang berinteraksi atau tertambat atau terdocking terhadap protein gitu. Ini juga sama, semakin long semakin baik gitu. Medium atau short aja kalau aku saranin ya, biar cepat prosesnya tuh. Ini samakinnya disamain dengan parameter saat validasi gitu. Kemudian di save outputnya. Nah ini juga ada beberapa pilihan sebetulnya ya. Sebetulnya tuh bisa Lamarckian GA, genetic algoritma, simulated annealing, tapi yang bagus itu Lamarckian GA gitu yang saya telusuri pustakanya tuh. Karena parameter ini mencakup ya paling baik gitu ya. Jadi biasanya tuh memakai Lamarckian GA.
save misalkan d.dpf. Kalau udah gini tinggal di run aja. Run auto grid dulu gitu. Sama prosesnya seperti saat validasi gitu. Nah, ini dibuka file auto grid exe-nya. Ini file.gvf-nya di input. Nah, berarti yang ini dihapus dari file ini ke local disk gitu ya, hard disk gitu. Saya kan nyimpannya di local disk E gitu. Disesuaikan dengan tadi yang apa yang disesuaikan dengan yang teman-teman simpan. Nah, dia launch aja. Smooth banget. Harus sabar ya, semakin tinggi spesifikasi laptop atau komputer ya, semakin cepat prosesnya. Nah, selesai. Nah, biasanya kalau gagal itu ketika ada Windows seperti run tadi langsung keluar, nah itu gagal. Jadi harus dicek lagi apakah langkahnya sudah betul atau belum. Jadi kalau misalkan sukses itu ada prosesnya gitu. Jadi gak langsung ke close gitu atau keluar gitu. Ini sama seperti saat validasi. Input file autodoc exe-nya. Yang ini juga file input.dpf-nya. Dihapus. Sampai sini. Nah, tinggal di launch aja. Tapi saya tidak akan launch gitu biar cepat gitu ya tutorial ini. Ceritanya sukses gitu ya. Ceritanya sukses gitu. Nah, dan juga saya udah punya file hasil dockingnya gitu, file.tlg-nya. Nah, ini tinggal analisis saja. Nah, jadi analisisnya bisa langsung buka file.dlg yang ini ya. Mana? Nah, yang ini dibuka aja di Notepad gitu. Mau via aplikasi analyze sama aja. Gimana enaknya. Nah, untuk mengetahui berapa lama docking, di scroll down atau ada di bawahnya tuh. Misalkan di sini saya nih waktu docking itu sekitar 26 menit. Nah, ini lamanya docking gitu. Ya. Kan biasanya kalau misalkan gagal ya dibuka aja file.glg atau .dlg-nya. Di sini ada keterangan biasanya kalau misalkan unsuccessful apa keterangan gagalnya gitu. Kan di sini keterangannya successful completion gitu ya. Artinya ya proses sukses gitu. Bisa juga analisisnya via analisis di tab ini gitu ya, sama aja gitu. Tapi kalau aku sih anaknya langsung dibuka aja gitu file ininya gitu, file.tlg nya ya, gimana enaknya aja. Nah, kemudian kita akan visualisasi gitu ya, visualisasi docking. Kita cari kata lowest atau terendah. Nah, 2 kali ya, kita 2 kali. Nah, di sini tuh ada beberapa konformasi yang terbentuk. Ini kan saya melakukan 50, berarti ada 50 pose gitu. Ligand yang berinteraksi atau terdocking atau tertambat terhadap protein gitu. Nah, ini adalah pose terbaik nih. Nah, ini pada run ke 14 nih kalau saya nih. Nah, ini nilai KI-nya. Nilai KI ada. Jadi kalau KI itu menunjukkan konstanta inhibisi, berarti ini kan satuannya mikromolar, berarti berapa banyak dalam satuan molar ligand kita dapat menghambat protein, dan binding energy juga ya semakin negatif itu. Jadi patokannya ligand alami. Kalau misalkan binding energinya lebih kecil atau lebih rendah kan semakin negatif ya, itu semakin baik gitu.
Nah, misalkan ada yang positif ya, saya rasa yang positif itu berarti ada kesalahan di saat mengatur gridboxnya gitu. Ada yang kayaknya nggak ada, berarti itu juga sama. Silahkan dicek lagi gitu. Harusnya sih ada nilai KI dan bending energy itu ya nggak jauh beda dengan eh, bending energy ligan alami gitu. Nah, untuk visualisasi ya kita tinggal ini aja, dari atom ini di save gitu ya, atom sampai NMDL di copy buat Windows baru, Ctrl N, di paste gitu ya, di save, gitu ya, disimpan di folder yang tadi aja biar nggak pusing cari. Misalkan ligan, namanya bebas aja, ligan.pdb eksistensi file gitu. Nah, kemudian kita buka interaksinya. Lemot. Sabar. Nah, ada yang nanya nih, gimana kalau misalkan ini kan senyawa hasil HKSA ya, senyawa HKSA gitu. Jadi gimana pas kita desain baru ternyata nilai IC50-nya gitu tidak lebih baik, itu nggak apa-apa kalau kataku. Ya kan misalkan itu kan HKSA kan hanya melihat dari parameter statistik gitu ya. Jadi struktur proteinnya itu tidak diketahui kalau di HKSA. Itu hanya berupa prediksi gitu. Jadi belum tentu secara nilai IC50 tidak lebih baik di docking, belum tentu tidak lebih baik juga gitu. Siapa tahu memang secara binding energy tidak lebih baik, secara KI juga tidak lebih baik, tapi secara interaksi ikatan ya siapa tahu baik gitu. Kita akan melakukan visualisasi. Open file, dibuka. Docking, mana docking, folder docking, molekul. Kemudian dibuka lagi file yang kita tadi yang di save di .pdb gitu ya, yang hasil docking. Ini ligan.pdb dibuka. Ini kan hierarkinya cuman ada struktur proteinnya gitu ya, jadi udah terpreparasi gitu. Jadi udah dihilangin airnya, udah dihilangin ligan alaminya gitu. Jadi kita akan ya masukkan ini di copy, masukkan ke sini. Nah ini ya disesuaikan aja dengan apa yang kita cantumkan, semua jenis interaksi aja, intermolekular. Jadi ada ikatan itu ada intramolekularnya, ada intermolekularnya. Silahkan baca lagi gitu apa bedanya. Yang pasti ketika kita inginnya tuh membentuk ikatan interaksi intermolekular gitu. Ya, ketika suatu ligan interaksi terhadap protein ini gitu. Oke. Nah, kita show 2D. Nah, ini secara 2 dimensi gitu ya. Ya, secara 2 dimensi. Nah, kalau mau secara 3 dimensi, ini yang kliknya nih, display reseptor surface gitu. Kan habon gitu. Agak sedikit loading, berat lumayan. Loading banget. Loading. Nah, ini secara 3D gitu ya. Sebetulnya sama aja. Secara 3D gitu. Nah,
ada yang nanya nih, apakah interaksi yang banyak itu baik dan interaksi sedikit dengan residu asam amino itu buruk? Ya tidak juga. Kita lihat lihat dulu nih pustakanya gitu. Apakah ligan uji kita itu membentuk interaksi terhadap binding set dan residu penting yang bertanggung jawab terhadap aktivitas? Nah, baru dikatakan baik. Jadi tidak selamanya banyak interaksi kayak gini belum tentu baik. Sedikit interaksi, misalkan ada yang nggak ada interaksinya, misalkan cuma 3 gitu atau 2, belum tentu buruk juga gitu. Jadi kita harus tahu dulu mana yang menjadi residu penting yang bertanggung jawab di di binding set, tidak binding set, dan bertanggung jawab terhadap aktivitas gitu. Nah, untuk mencarinya kita telusuri dulu nih, telusuri jurnalnya. Loading. Loading. Loading itu banyak aplikasi. Sabar ya. Nah, jadi kita telusuri lagi di RCSB file protein kita, kode PDB ID-nya. Ini saya menelusuri EVP 4 EFV. Loading. Sorry lagi gitu ya, dibuka lagi. Nah, loading. Ini kan di RCSW gitu ya, file proteinnya gitu. Nah, ini dibuka jurnalnya nih dan dipelajari gitu. Nah, ini copy aja, di copy doi-nya gitu, di kopas di Skyhub gitu ya. Ya itu ya, saya tidak akan menjelaskan caranya, pasti teman-teman udah tahu cara ini ilegal gitu. Ceritanya saya udah di download gitu ya, udah di download file jurnalnya gitu. Nah, ini jurnal yang di download di RCSB gitu. Ini tentang protein kita gitu, jurnal tentang author gitu ketika mengupload protein gitu pakai jurnal ini gitu, pustakanya tuh. Jadi kita harus baca dan pahami gitu mana residu yang penting gitu, dipelajari gitu. Nah, misalkan ini nih ceritanya ini residu yang berinteraksi terhadap kompleksnya atau ligan alaminya gitu. Nah, ini kodenya 1. Jadi kan kalau penamaan nama asam amino itu ada yang 3 kode, ada yang 1 kode gitu ya. Kalau nggak salah M itu metionin, V itu valin kalau nggak salah ya. Koreksi kalau salah. L itu leusin, M itu metionin. Jadi harus ada residu ini gitu. Nah, ketika kita udah ada residu ini, ya berarti ligan uji kita yaitu baik dalam menghambat gitu. Nah, kita cocokkan dengan interaksinya, apakah ada nggak residu metionin, valin, leusin gitu. Kan metionin, valin, dan leusin. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan ketika ligan uji kita memiliki interaksi terhadap residu yang bertanggung jawab terhadap aktivitas, berarti ligan uji kita itu memiliki interaksi yang baik gitu berdasarkan metode docking. Ya segitu aja deh. Ya, sekian yang bisa aku sampaikan, kita sampaikan.
Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak paham, silahkan tanyakan saja.